Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmatillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman, perbedaan ras, suku, adat istiadat bahkan agama. Merupakan the golden gates, jembatan emas dalam merawat keberagaman. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tetap tegak di atas pilar-pilar persatuan dan kesatuan. Maka timbullah pertanyaan, seperti apa itu Indonesia? Bagaimana caranya mengenal lebih dalam Indonesia dan bagaimana caranya membedakan Indonesia dengan negara lainnya? Maka jawabannya adalah kali ini kita akan membahas identitas nasional Indonesia. Baik teman-teman sekalian, sebelum dimulainya acara, kami akan memperkenalkan diri kami terdahulu. Yang pertama, dari saudari Fadila Aisyah Putri Firgemena. Yang kedua, saudari Fitrun Nada Salma. Yang ketiga, Mar'ah Nur Ardillah. Yang keempat, Musyarofa Apriliana Fauzia. Dan terakhir, Muhammad Taufik Hidayat. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas 5 poin. Yang kita akan bahas pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, pembentukan identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor identitas nasional. Yang keempat, jenis-jenis identitas nasional. Dan poin terakhir, unsur-unsur identitas nasional. Baik, poin yang pertama, pengertian identitas nasional yang akan dijelaskan oleh saudari Fadila Aisyah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya saya izin share screen. Ya. Kelihatan belum? Belum ke layar PPT-nya. Udah. Udah kelihatan? Oke, jelas. Udah. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Pengertian identitas nasional itu sendiri secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang dimana secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, kemudian identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah itu jati diri yang melekat menurut IC 2005.
Sedangkan nasional merupakan identitas yang melekat dan diikat oleh kesamaan pada kelompok besar. Nah, kemudian identitas nasional pada hakikatnya itu apa ya, manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas yang tadi itu suatu bangsa jadi berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Mungkin dari itu dilanjutkan. Baik, dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanyakan atau merevisi dari yang disampaikan oleh saudari Fadila Aisyah? Ada atau tidak ada? Cukup. Lanjut. Cukup, oke. Jadi yang dikatakan oleh saudari kita Fadila Aisyah bahwasanya identitas ini adalah ciri-ciri yang membedakan dengan negara lainnya. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu pembentukan identitas nasional yang akan disampaikan oleh Fitrun Nada. Fitrun Nada Salma, kepadanya disilahkan. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang yang besar. Karena identitas nasional satu merupakan hasil kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Ini dari saya. Sudah selesai. Oke, baik. Teman-teman, selanjutnya materi pembentukan identitas nasional yang telah dijelaskan Firut Nada. Maka kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor identitas nasional yang akan dijelaskan oleh saudari Mar'ah Nur Ardillah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Baik, di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor pembentukan identitas nasional suatu bangsa Indonesia. Faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional itu, yang pertama ada faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan ekologi serta demografi. Jadi Indonesia kan dari negara kepulauan, mempunyai iklim tropis, terus mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kultural. Selanjutnya ada faktor subjektif, meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, serta historis yang dimiliki Indonesia. Melalui berbagai faktor ini, melahirkan proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Sedangkan menurut Robert de Vantos, yang sebagaimana dikutip di dalam Manuel Castell dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas suatu bangsa. Yang pertama itu karena adanya faktor primer. Faktor ini mencakup etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Indonesia terdiri atas banyak etnis, bahasa, agama, namun masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, berbagai unsur ini tuh menyatu dalam bangsa Indonesia. Inilah yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, ada faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi. Contohnya lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya. Dalam hal ini, kemampuan iptek merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Selanjutnya nomor 3 ada faktor penarik. Faktor penarik mencakup bahasa. Jadi kita kan Indonesia, jadi bahasa pemersatu kita itu bahasa Indonesia begitu.
Terus ada yang terakhir, ada faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Maksudnya di sini adalah karena bangsa Indonesia itu dulu memiliki perasaan nasib saat dijajah saat masa dulu, jadi menimbulkan rasa semangat bersama, perjuangan, dan pengorbanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, yang kita dapat pahami dari faktor-faktor pembentukan yang telah dijelaskan oleh Saudari Mar'ah Nur Ardillah, bahwasanya faktor yang mendukungnya itu ada dua. Yang pertama objektif dan subjektif. Jadi objektif itu seperti geografis, ekologis, negara kita itu negara yang berkepulauan. Kemudian yang subjektif itu sosial, historis. Nah, yang telah dijelaskan tadi juga dari Saudari Mar'ah Nur Ardillah, dari Robert De Ventos, ada 4. Primer itu maksudnya tadi yang telah dijelaskan bahwasanya seperti etnis, agama, bahasa, budaya. Kedua, pendorong itu seperti teknologi, pembangunan iptek, dan yang ketiga itu penarik, itu bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan terakhir reaktif itu perasaan senasib. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Musyarafah Apriliana yang berkaitan tentang jenis-jenis identitas nasional. Kepadanya disilahkan. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental. Identitas fundamental itu merupakan identitas yang bersifat dasar. Dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan dasar itu tadi bagi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur serta gagasan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik itu secara sosial dalam bermasyarakat maupun kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang diserap dari kehidupan dan budaya Indonesia itu sendiri. Jadi nilai-nilainya itu udah ada sejak zaman nenek moyang kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada identitas instrumental atau alat media. Meliputi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang terakhir ada identitas alamiah atau yang terbentuk secara alami, meliputi negara kepulauan dan kemajemukan budaya. Jadi Indonesia itu kan merupakan negara yang multikultural. Jadi budayanya sangat beragam. Selain itu Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang topografi wilayahnya itu berbeda kayak gitu. Baik teman-teman. Kiranya itu. Terima kasih kepada Saudari Musyarafah Apriliana Fauzia. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau wawasannya yang ingin mengungkapkan pendapatnya atau menanyakan hal lagi tentang itu? Apakah ada? Cukup. Oke. Poin terakhir yaitu unsur-unsur identitas nasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, jadi unsur-unsur identitas nasional itu, nah, para pendiri negara Indonesia sudah sepakat bahwa unsur-unsur identitas nasional itu sudah tertulis resmi di UUD 1945 dari pasal 35 sampai 36. Oke, jadi unsur-unsur identitas nasional itu ada 9. Yang pertama, bendera Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia. Ketiga,
lambang negara. Keempat, sembayan. Yang kelima, lagu kebangsaan. Yang keenam, dasar falsafah. Yang ketujuh, konstitusi negara. Yang delapan, bentuk negara. Yang terakhir, yang kesembilan, sistem Indonesia. Oke, yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Oke, kerajaan apa yang pernah memakai bendera merah putih? Apakah hanya kerajaan Majapahit saja? Tidak. Jadi tidak hanya dipakai oleh kerajaan Majapahit, tapi kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Kapan pertama kali dipakai? Bendera merah putih pertama kali digunakan di Jawa pada Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Jadi setelah itu bagaimana nasib bendera merah putih setelah itu? Nah, ketika itu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat pemerintah kolonialisme, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan. Dan alhamdulillah akhirnya dengan penuh perjuangan bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pasal 36 UUD 1945 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Tapi seiring waktu bahasa itu selalu berkembang dan mengalami perubahan, bahasa Indonesia itu diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1918. Ini usulan dari Muhammad Yamin. Nah, pada saat itu beliau mengatakan hanya ada dua bahasa yang akan menjadi bahasa persatuan. Yang pertama, bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Namun dalam kedepannya bahasa Melayulah yang akan menjadi bahasa persatuan. Itu jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu dulunya, tapi setelah dikembang-kembangkan menjadilah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara kita. Lambang negara kita itu lambang Garuda. Nah, dulu mitologi kunonya bahwasanya Garuda Pancasila itu kendaraannya Wisnu. Ya, jadi maknanya Garuda, kenapa dipilih Garuda? Karena Garuda itu menggambarkan bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Nah, jadi burung Garuda itu simbol persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Heterogen itu yang berbeda-beda. Dan yang keempat, semboyan bangsa Indonesia, yaitu United we stand, divided we fall. Yang artinya dalam Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetap satu jua. Ini merupakan kutipan dari kitab Sutta Soma dari Empu Tantula. Kemudian lagu kebangsaan. Nah, pasti kita kenal lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang telah dibuatkan oleh W.R. Supratman. Nah, ini pertama kali lirik lagunya itu pertama kali dipublikasikan di Surat Kabar Sinpo. Itu yang pertama kali. Nah, tapi setelah adanya kita dijajah, pemerintahan kolonial berkuasa, maka kita pada saat itu tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak getar. Mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang keenam, dasar falsafah negara kita. Filsafah kita itu Pancasila. Pancasila itu dia berada di tengah-tengah. Tidak liberal, tidak komunis. Nah, jadi ada lima sila. Nah, jadi Pancasila ini juga nilai-nilainya juga itu diambil dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Jadi para pendiri menyebutnya sistem tersendiri. Jadi diambil dari bangsa itu sendiri. Dan yang ketujuh, konstitusi negara. Konstitusi itu berarti
UUD 1945. Jadi ini hukum yang tertulis yang kedudukannya yang paling tinggi. Kapan disahkannya? Setelah sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disiapkan oleh PPKI. Oke, yang ke-8, bentuk negara. Bentuk negara kita yaitu bentuk negara kesatuan yang berkedaulatan. Dan yang terakhir, sistem Indonesia, yaitu sistem yang kita gunakan adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambah dari apa yang saya jelaskan? Apakah ada? Cukup, Fit. Ini share kesimpulan. Ada yang mau ngasih kesimpulan? Oke, dari teman-teman, kesimpulan dari teman-teman setelah mendengar pembahasan kita pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin membuat kesimpulan? Oke, jika tidak ada, jadi hikmahnya setelah kita memahami identitas itu. Identitas itu adalah merupakan fondasi awal yang kokoh agar Indonesia itu tidak diombang-ambingkan zaman. Dengan memahami identitas sifat jati diri Indonesia, maka kita harus bersikap, berperilaku seperti identitas kita, yaitu bangsa Indonesia Raya. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian yang telah kita bahas dalam malam hari yang berbahagia ini. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Terima kasih teman-teman yang telah memberi waktu luangnya pada malam hari ini untuk membahas tentang identitas nasional. Maka marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima Sekian. kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih.